selanjutnya yaitu bab yang tujuh. Ya, bab yang ketujuh di dalam pembahasan kita kali ini yaitu warisan wajib dibagi. Poin yang ketujuh ini penulis yang memberikan judul warisan wajib dibagi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwasanya kapan seorang itu sudah dikatakan memiliki harta warisan. Ya, kapan seorang itu sudah dikatakan memiliki harta warisan. Maka di sini para ulama menyebutkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia memiliki harta warisan secara otomatis. Tatkala ada kematian dan si mayit meninggalkan harta, maka secara otomatis dia mendapatkan warisan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kapan dia mendapatkan warisan, yaitu setelah utang-utang si mayit terlunaskan, barulah dia mendapatkan warisan itu sendiri. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, warisan wajib dibagi ketika sudah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala adanya kematian, kemudian si mayit meninggalkan harta peninggalannya, maka berkaitan dengan harta peninggalan ini wajib dibagi. Ya, wajib dibagi. Demikian adanya. Nah, jangan sampai pada akhirnya dengan ditunda-tunda harta warisan yang ada. Ya, harta warisan yang ada. Pada akhirnya ada di antara yang orang yang akan mendapatkan warisan ini tidak mendapatkan, disebabkan harta warisan itu tidak dibagi secara. Nah, jika semua ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan, apakah ini dibolehkan? Ketika sudah ada harta, kemudian utang-utang sudah terlaksana semua, tidak ada lagi tanggungan-tanggungan si mayit, wasiat sudah ditunaikan, kemudian utang-utang juga sudah dibayarkan, lalu tinggallah harta ini milik ahli waris. Nah, jika semua ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan, apakah ini dibolehkan? Apakah ini dibolehkan? Jadi sudah ada harta, kemudian mereka sepakat tidak dibagi dengan segera. Nah, maka yang seperti ini ada perincian. Maka yang seperti ini ada perincian di jamaah dikatakan oleh Allah. Yang pertama, perincian yang pertama bahwasanya semua ahli waris adalah orang yang dewasa. Mereka sepakat tidak membagi warisan. Dan yang pertama, semua ahli waris ini adalah orang-orang yang dewasa. Bagaimana konsepnya dewasa ini? Ya, syaratnya ada tiga. Yang pertama balik, kemudian berakal, kemudian rasyid. Rasyid ini adalah dewasa dan bisa melakukan transaksi. Jadi semua ahli waris, misalnya ada 5 orang atau 3 orang, mereka sepakat bahwasanya ahli waris jangan dibagi, dan semuanya sudah dewasa. Dalam hal ini mungkin orang tua meninggal dunia dan anak-anaknya sudah menikah, ya sudah pada menikah. Nah, tatkala kepemilikan itu sudah berpindah kepada mereka, syirkul amlah, jadi 5 orang anak ini atau 3 orang anak ini, mereka lah bersyirikat di dalam harta, dan mereka sepakat bahwasanya harta yang dibagi terlebih dahulu. Nah, dengan kondisi tadi mereka dewasa, balik, kemudian berakal, kemudian mereka
mampu untuk melakukan transaksi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Karena mereka punya hak masing-masing. Ini dikembalikan kepada mereka. Kelima-limanya sepakat atau 3 orang yang berkepentingan sepakat tidak dibagi, yang seperti ini boleh. Hanya saja yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk terhindar dari kekhawatiran adanya kematian berikutnya, yang pada akhirnya ini masuk ke dalam al-munasakhah. Ya, adanya seorang ahli waris yang dia belum mendapatkan warisan, kemudian dia meninggal dunia, dan ada ahli waris yang lain yang akan menggantikan posisinya. Inilah yang disebut dengan al-munasakhah. Dan ini akan ada nanti penjelasannya insya Allah pada poin-poin berikutnya. Nah, di kasus yang pertama ini, ketika mereka sepakat tidak membagi karena mereka mungkin belum membutuhkan, ketiganya atau kelima yang diberikan lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya lapang, anak-anaknya lapang, dan mereka belum mau membaginya. Walaupun mereka belum mau membaginya, jangan dimulakan oleh Allah. Alangkah baiknya yang seperti ini. Yang seperti ini hendaknya ada hitam di atas putih. Sehingga ahli waris yang lain nantinya, yang kalau ternyata dari ahli waris ini salah satunya meninggal dunia atau 2 orang meninggal dunia yang mereka meninggalkan keluarga, maka yang menjadi patokan mereka tadi hitam di atas putih. Si fulan berapa bagian, si fulan berapa bagian, si fulan berapa bagian. Nah, inilah yang menjadi pegangan untuk keluarganya kalau dia meninggal dunia. Kalau misalnya itu tidak ingin dibagi setara, demikian jangan digunakan oleh Allah. Yang kedua, kondisi yang kedua, di antara ahli waris ada yang belum dewasa. Iya, misal di antara mereka ada yang masih usia TK, ya usia SD, belum balik, yang belum balik. Jika di antara ahli waris ada yang belum balik atau tidak pernah atau belum memahami nilai harta, maka hak dia harus dijaga. Bisa dengan cara disendirikan dan disimpan untuk nantinya diserahkan kepadanya jika anak itu sudah dewasa. Ya, jadi milik dia ini ditahan. Ya, ditahan, dijaga oleh orang yang ya, oleh walinya. Dan kalau ternyata dia adalah orang yang hilang akalnya, orang yang gila, maka hartanya itu dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadinya. Karena mustahil dia bisa mendapatkan harta dengan kondisi akalnya sudah hilang. Maka bagaimana yang menangkapnya adalah kalau dia ternyata punya harta warisan, dari harta warisan itu dia diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian yang dimuliakan Allah. Nah, ini ada cerita seorang teman, salah seorang jamaah yang di antara kerabatnya ini hilang akal. Tapi masya Allah kalau urusan duit tahu. Ya, kalau yang lain nggak tahu. Tapi kalau giliran urusan uang kita, nah seperti itu dia yang digunakan. Maka yang seperti ini ketika dia sudah hilang akalnya dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, ya maka dari hartanya itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Ya, dia mendapatkan warisan dan dari warisan itulah dibutuhi segala kebutuhannya. Demikian. Terkait warisan, ketika para ahli waris sepakat tidak membagikan warisan, ini ditanya Syekh Ibnu Baz ketika ditanya tentang masalah ini, boleh tidak mereka sepakat untuk tidak membagi. Beliau mengatakan, jika semua ahli waris adalah orang yang sudah dewasa dan mereka sepakat membiarkan objek warisan seperti semula, lalu salah satu mengelola atau diwakilkan ke orang lain untuk mengelola dan mengembangkannya, misal warisan berupa lahan pertanian, lalu salah satu ahli waris mengelola atau diwakilkan kepada orang yang mampu mengelola, atau warisan berupa bangunan yang disewakan,
lalu mereka membagi hasil sewa melalui wakil atau salah satu ahli waris yang menolak, semua ini hukumnya boleh selama mereka adalah orang yang dewasa. Jadi sepakat mereka rumah atau ruko satu unit yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini tidak dibagi, tapi dengan cara apa? Disewa, dan hasil sewanya inilah yang diserahkan kepada ahli waris. Nah, karena memang jemaah ada aset-aset yang tidak mudah langsung dibagi. Kalau ahli waris itu sebenarnya meninggalkan apa namanya harta yang cash, ini mudah baginya. Tapi untuk membagi rumah, untuk membagi tanah, untuk membagi sawah misalnya, ini bukan dengan waktu yang singkat. Maka dalam kondisi seperti ini, ya bisa ditahan seperti semula atau dimanfaatkan, diwakilkan kepada orang lain yang mengelolanya dan hasilnya dibagi kepada mereka. Dan ini diperbolehkan dengan catatan apa? Semuanya dewasa. Semuanya dewasa. Baik. Posisi yang ketiga, ada 5 orang. Ada 5 orang yang di awal ternyata sepakat mereka tidak berbagi. Karena mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Ya, 2 bulan berjalan, ternyata salah seorang dari anggota tumpul dan dia butuh harta, dan harta satu-satunya yang tinggal itu adalah harta warisan. Yang dengan harta warisan ini cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana solusinya? Dia menggunakan Allah. Misal harta warisan tadi apa? Yang belum bisa terjual, belum bisa terjual. Dan kalau seandainya dibutuhkan harta dengan segala sulit untuk mendapatkan, maka solusinya bagaimana? Dari 5 orang, kemudian dibutuhkan satu, yang satu ini jatahnya diberikan kepada salah seorang ahli waris. Dia yang mau bayar. Ya, misalnya harganya berapa? 1 miliar. Dan 5 orang ini semuanya laki-laki, kita katakan maka masing-masing mendapatkan 1/5. Ya, mendapatkan 1/5, sehingga satu orang laki-laki yang membutuhkan harta ini dia berhak mendapatkan hartanya 200 juta. Maka dari 5 orang ini yang dia menuntut satu, dan 4 orang ini ada yang mampu menggantikan posisi saudaranya, maka dialah yang membayarkan 200 juta itu. Sehingga satu di antara 4 yang ada itu syaratnya ada 2 bagian. Nah demikian ya Pak, jadi pada harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua yang belum bisa dibagi, kemudian ada di antara anggota keluarga yang membutuhkan pada saat itu, maka hendaknya anggota keluarga yang lain yang dia diberikan kelapangan, dia bisa menggantikan posisi anggota keluarga yang menuntut dibagi segera. Ini solusi. Ya, yang seperti ini solusi yang digunakan. Jadi ditetapkan harganya berapa, kemudian bagian dia diserahkan kepada saudaranya yang lain yang mampu. Ketika rumah itu terjual, maka dia mendapatkan 2 bagian. Ini penyelesaian masalah ketika sejumlah ahli waris belum mau membagikan. Tapi dengan catatan, ya catatannya bagaimana semua ahli waris itu mengantongi, memegang hitam di atas putih. Karena yang namanya kematian gak ada yang tahu. Boleh jadi besok dia sudah meninggal dunia ahli warisnya dan dia meninggalkan ahli waris yang lain. Maka dengan adanya surat tadi, kesepakatan yang ditandatangani oleh ahli waris, ini bisa menjadi apa namanya titik terang tidak terjadinya masalah di dalam pembagian warisan. Karena di masyarakat yang mereka tidak memahami dasar adanya ahli waris sebelum harta dibagikan, sementara ketika dia meninggalkan ahli waris, sehingga ahli warisnya ini nggak dapat apa. Kalian nggak dapat apa karena bapak kalian sudah meninggal dunia. Ya. Ini yang terjadi zaman. Jadi ketika sudah meninggal dunia dan dia meninggalkan anak istrinya nggak dapat apa. Sebabnya apa? Sebabnya hartanya dibagi. Ya, masalah ini adalah masalah yang paling sering terjadi.
Bahkan jemaah ini mengatakan 5 orang anak, 5 orang anak, dan salah satunya meninggal dunia dari 5 ini. Ternyata orang tuanya belum meninggal. Dari 5 orang anak, si laki-laki yang kedua atau yang ketiga meninggal. Dia punya istri, dia punya anak. Nah, kemudian orang tuanya belum meninggal ketika dia meninggal. Artinya dia terlebih dahulu meninggal daripada orang tua. Nah, ketika orang tuanya meninggal dunia, ya mungkin 6 bulan setelahnya meninggal, 6 bulan setelah itu orang tuanya meninggal, atau setahun setelah itu orang tuanya meninggal. Dan orang tuanya punya harta. Orang tuanya punya harta. Nah, lihat yang tersisa pada saat itu adalah dari anak-anaknya. Dan yang sudah meninggal duluan 1 orang, dan ternyata dia juga punya anak istri. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah anak istrinya atau kita katakan si cucu ini dari kakeknya yang meninggalkan harta, yang dia meninggal dunia, dia tidak mendapatkan bagian? Ini masalah yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya kalau ada di antara kita yang punya harta dan ternyata ada yang sudah lebih dahulu meninggal dunia dan dia punya anak, dia punya anggota keluarga, maka kewajiban orang tua yang masih hidup dari harta yang akan ditinggalkan nantinya, yang pertama adalah buat wasiat. Untuk siapa wasiat ini? Untuk cucunya, dari anak yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Ini kewajiban. Kenapa? Karena orang tua wajib berbuat adil kepada anak-anak meskipun ada di antara anaknya yang sudah meninggal dunia. Demikian jemaah ulama. Sehingga 4 saudaranya yang baik yang menganggap tidak ada beberapa karena sudah meninggal. Ketika orang tua masih hidup, si anak sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dia tetap dapat. Dia tidak tetap dapat, tapi dapatnya dari sisi mana? Dari sisi wasiat. Ya, dari sisi wasiat. Kalau dari sisi warisan, si cucu juga akan dapat. Kenapa? Karena terhijab dengan paman-pamannya. Tapi dari sisi wasiat dan wasiat ini seperti ini adalah wasiat yang wajib. Jadi si bapak harus menulis wasiat. Bagi si cucu, dia akan mendapatkan bagian yang sama untuk anaknya yang sudah meninggal dunia. Lalu gimana kalau seandainya si bapak nggak nulis wasiat? Iya, kalau seandainya si bapak tidak nulis wasiat, di dalam hukum pengadilan agama itu juga sudah ditetapkan yang disebut dengan kombinasi hukum Islam. Dan si cucunya tetap dapat dengan kematian anaknya. Jadi kalaupun tidak dibuat wasiat, ya, secara kombinasi hukum Islam, dia juga tetap dapat. Ya, dia juga tetap dapat. Nah, kalau mereka tidak ingin menetapkannya di pengadilan agama, tidak mereka masukkan kasus ini di pengadilan agama, hendaknya 4 orang ini bermusyawarah untuk memberikan jatah kepada keponakan-keponakannya ini, mengingat orang tuanya ketika meninggal dunia belum menetapkan wasiat. Nah, seperti ini. Boleh mereka memberikan sama bagiannya seperti mereka. Ya, karena ini masuk ke dalam wasiat. Atau berapa? Atau sepertiga. Tentunya sepertiga ini lebih banyak mungkin daripada bagian lain. Maka orang-orang yang masih hidup dari paman ini tetap memberikan jatah untuk saudaranya yang sudah meninggal dunia dan diberikan kepada anak-anak. Nah, demikian juga orang. Nah, yang seperti ini kerap kali di tengah-tengah masyarakat kita nggak dianggap. Baik bapak yang meninggal terlebih dahulu atau bapaknya meninggal belakangan setelah anak. Ini kasus yang ya, ini kasus. Demikian yang ada dua Pak. Jadi berkaitan tentang ya warisan wajib dibagi, ya, dan ada kaum ahli waris sepakat untuk tidak membaginya, syaratnya mereka dewasa. Dewasa itu adalah bagi, kemudian berakal, kemudian rasyid. Dan rasyid ini adalah dewasa dalam bertransaksi. Baik, kasus yang lain
Kenapa warisan nggak dibagi? Seharusnya warisan itu sudah dibagi, tapi ternyata warisan tidak dibagi. Salah satu kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, kenapa warisan itu tidak dibagi? Karena ibu belum meninggal dunia. Benar tidak, Pak? Ketika ibu belum meninggal dunia, patah ngomong-ngomong warisan, ibu akan tersinggung. Lalu kalau seandainya warisannya berupa emak, di mana ibu akan tinggal? Nah, yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah butuh penyelesaian. Si anak tidak menzalimi ibunya dan si ibu tidak menzalimi ahli waris. Sehingga jangan sampai mereka itu memakan harta yang haram. Si ibu memakan harta yang haram yang itu merupakan harta warisan yang seharusnya anak-anak dapat. Maka yang seperti ini harus ada solusi. Tidak boleh seorang ibu itu menghalangi anak-anak mendapatkan warisan, atau keyakinan bahwasanya warisan itu boleh dibagikan sebelum ibu meninggal dunia. Ujung-ujungnya si anak terus berdoa, kapan ibu meninggal? Dia sudah pengen ini lupa seperti itu. Demikian ikhwan fillah Allah wa iyyakum jami'an. Nah, pembagiannya jelas. Ya, pembagiannya jelas. Ketika ada anak yang ingin mendapatkan jatah warisan, namun sang ibu menolak, dilakukan pembagian warisan kecuali setelah dia meninggal dunia, maka yang seperti ini adalah pelanggaran syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fardatan min Allah. Bapak kalian atau anak kalian tidak kalian ketahui siapakah di antara mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada kalian sebagai kewajiban dalam pembagian warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya Pak. Jadi ketika si anak menuntut bahwasanya warisan yang harus diberikan, maka ini harus ada solusi. Harus ada solusi. Contohnya, ya seorang suami meninggal dunia. Ya, seorang suami meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan istri dan 3 orang anak. Ya, kita anggap semuanya anak laki-laki. 3 orang anak laki-laki. Dan satu di antara anak laki-laki ini butuh warisan dibagi. Ya, butuh warisan dibagi. Nah, dan warisan itu adalah warisan itu adalah dari 3 anak ini yang butuh dibagi satu. Yang memang misi bertahan 2. Boleh jadi yang 2 ini bukan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana solusinya? Nah, keberadaan ibu yang masih hidup ini tidak menghalangi anak-anak mendapatkan kondisi. Namun di sisi lain, anak harus tahu kalau seandainya rumah yang itu dijadikan barang warisan yang peninggalan suaminya ini laku terjual, maka si ibu akan berpikir akan tinggal di mana nih? Ya, akan tinggal di mana dia dimulakan oleh Allah. Demikian. Nah, dia berpikir, oleh karenanya tunggu saya meninggal dunia. Ya, tunggu saya meninggal dunia baru dibagi. Nah, yang seperti ini ada solusinya. Bagaimana solusinya? Maka kita lihat akar masalahnya. Ya, kalau seorang suami meninggal dunia dan dia meninggalkan istri, kemudian 3 orang anak, maka jatah istri berapa? Jatah istri berapa, Bu? Kalau suaminya meninggal, 1/8. Ya, jatah istri itu 1/8. Kenapa 1/8? Karena meninggalkan anak. Sisanya untuk siapa? 7/8 untuk anak. Ya, 7/8 itu
anak sisa. Demikian jemaah yang dimulakan. Nah, dan anak laki-laki bagi rata, sahamnya bagi rata. Nah, ketika ada satu di antara tiga anak ini yang menuntut dibagi, maka solusinya bagaimana? Dua dari anak yang tersisa ini mengambil saham satu anak laki-laki. Seperti tadi, misalnya asetnya ternyata tersisalah harta warisan, kalau dihitung-hitung tinggal 300 juta lagi. Nah, karena mereka semuanya laki-laki masing-masing 100 juta. Tapi ini menunggu laku rumahnya. Ya, menunggu laku rumahnya sudah ini bukan. Maka dua orang dari saudaranya inilah yang menutupinya sehingga satu anak itu sudah mendapatkan jatahnya terlebih dahulu, dan ketika laku dia tidak ada jatah lagi karena jatahnya sudah diberikan kepada anak yang lain. Nah, si anak tidak terzolimi dan si ibu juga tidak terzolimi. Karena anak-anak punya tempat tinggal. Ya, anak-anak punya tempat tinggal sementara si ibu tinggal di rumah suaminya. Kalau ini laku, dia akan tinggal di mana? Demikian jemaah ini mengatakan. Nah, ada seorang ibu yang pengen sekali dia berangkat haji. Dan asetnya itu hanya rumah satu-satu. Hanya rumah satu-satu. Nah, dia diskusi gimana kalau seandainya ibu jual rumahnya, lalu ibu berangkat melaksanakan ibadah haji. Siapa di antara kami akan terima ibu tinggal di rumah kalian? Tidak ada yang mau. Dengan berbagai alasan. Anak pertama dengan alasannya, anak kedua alasannya, anak ketiga dengan alasannya, seterusnya. Jadi semua anak menolak kalau seandainya ibu menjual lalu tinggal di rumah mereka dan hasil penjualannya itu diberangkat haji. Karena keras keinginannya untuk berangkat haji, akhirnya dia pun menjual rumah. Dia pun menjual rumah, sementara dia tidak memikirkan setelah dia pulang nanti di mana tempat tinggal. Sementara semua anaknya menolak karena dengan kondisi satu dan lain hal. Dia pun berangkat. Ketika mereka menolak rumah-rumah mereka dimasuki oleh orang tuanya, ternyata Allah yang menerima. Si ibu pun meninggal dunia dan dikuburkan di sana. Allah Subhanahu wa taala yang menerima itu. Ketika anak-anaknya tidak menerima setelah ibunya pulang ibadah haji, yang tidak ada satupun anak yang menerima, ya tempat tinggal mereka ditambah satu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala yang menerima penyesalan, pasti penyesalan. Keinginan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji hanya ada sebabnya, itu adalah umur. Nah, demikian Ibn Allah. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, mungkin perasaan seorang ibu itu begitu peka. Kalau ternyata ada di antara anak-anak mereka yang berbicara tentang warisan kapan rumah ini dijual, mungkin si ibu akan berperasaan tinggi dengan anggapan anak-anak akan mengusir aku karena mereka akan menjual rumah suaminya, ya, untuk dibagikan kepada warisan ahli waris seperti itu. Gimana caranya adalah jangan libatkan ibu ketika dalam kondisi seperti ini. Biar dia tinggal. Maka beruntunglah tiga orang anak tanpa didengar oleh si ibu. Ya, tanpa didengar oleh si ibu. Maka tiga orang anak ibu, satu mengagumkan kondisinya, saya butuh uang. Tidak ada lagi uang milik saya, harta milik saya tidak ada lagi. Yang ada itu hanya rumah peninggalan bapak kita. Maka hendaknya dua yang lain ini memenuhi hajatnya. Dia penuhi hajatnya dengan mengambil sahamnya. Dia kasih. Kalaupun satu orang nggak mampu dengan harga 100 juta misalnya dari jatahnya 100 juta, maka masing-masing memberikan berapa? Ngambil setengah bagian masing-masing. Ya, anak laki-laki pertama memberikan kepada dia 50 juta, anak yang laki-laki kedua memberikan kepada dia 50 juta. Selesai tanpa didengar oleh si ibu.
Kalau didengar oleh si ibu yang hari ini zaman dimuliakan oleh Allah, hari ini pantang ketika membicarakan warisan tatkala ibu masih ada. Solusinya bagaimana? Anak-anak yang berbicara, anak-anak yang kumpul. Ini bagian kita seperti ini, bagian kita seperti ini. Tanpa kita menyampaikan ibu, biarkan mereka tinggal, biarkan ibu tinggal di rumahnya. Demikian memang mulai. Nah, kalaupun seandainya sampai ibunya meninggal dunia, maka seperlakuan inilah yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Jatah ibunya, kalau ibunya meninggal dunia, inilah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya nanti. Dan termasuk di dalamnya adalah satu ahli waris yang sudah menyerahkan haknya kepada apa namanya, yang mengambil haknya, kemudian diserahkan kepada dua orang sebelumnya. Demikian memang ini solusi. Yang seperti ini solusi. Jangan sampai antara anak dan ibu gak cakapan gara-gara apa? Gara-gara si anak untuk warisan agar dijual rumah ya bapaknya atau seperti itu. Kasus yang lain, ya kasus yang lain. Yang terjadi di Minangkabau, yaitu rumah gadang. Ya, yang ini tidak boleh dijual. Atau rumah tawon, yang ini suku Jawa. Ini rumah induk, ya rumah induk, nggak boleh dijual. Ya tidak boleh dijual. Maka kondisi seperti ini yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang tuanya ada dua kemungkinan yang boleh jadi rumah itu diperuntukkan agar mereka kumpul di sana. Ya, anak, cucu, cicit kumpul di sana, jangan dijual. Ya jangan dijual. Pesan dari orang tua yang harus kita pahami, wasiat yang mengarahkan kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang tua ini nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu warisan. Itu warisan. Sehingga solusinya bagaimana? Solusinya adalah rumah itu tetap dijual dan harta dikembalikan kepada warisan, hanya saja dijual sesama ahli waris. Sehingga mereka tetap bisa kumpul. Kalau bahasa kita itu adalah rumah induk. Di sana mereka dilahirkan, semua anak-anaknya dilahirkan di sana. Kemudian pada akhirnya bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Itulah harta pusakanya, harta peninggalannya hanya rumah itu. Ya rumah gadang. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya tetap dijual, warisan dibagikan, hanya saja dijual kepada ahli waris. Ya, ada 7 orang bisa. Dari 7 orang ahli waris ini, satu diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu itu yang membelinya. Ditetapkan harganya berapa, maka dibagi-bagilah kepada ahli waris termasuk dia juga. Ini solusi yang pertama. Ketika orang tua menginginkan supaya rumah itu tetap ditinggalkan, yang ditempati oleh kerabatnya, oleh keluarganya, anak cucunya, maka hanya dijual seputaran mereka saja. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa dilakukan oleh orang tua sebelum dia meninggal dunia dan dia tidak ingin rumahnya itu yang sudah diusahakan dia bangun besar dan seterusnya, ya ini dijual kepada orang lain, maka bisa dilakukan dengan cara yang kedua yang disebut dengan wakaf durri. Ya, yang disebut dengan wakaf durri, yaitu orang tua mewakafkan rumahnya untuk anaknya. Jadi siapapun yang tinggal situ yang mereka belum memiliki rumah, ya dengan catatan tidak boleh dikuasai oleh salah seorang anak. Artinya orang tua menyampaikan bagi siapa yang tidak mau, dan disitulah mereka akan kumpul agar silaturahmi. Ya mereka kumpul satu keluarga di sana, yang tinggal di sana, yang
penduduk rumah itu adalah yang mereka belum memiliki tempat tinggal. Tapi dengan catatan jangan dikuasai dan dia hanya sebatas untuk tinggal di sana. Adapun penguasaan tidak. Ini yang disebut dengan wakaf dzurri. Nah, dalilnya ada. Sebagaimana Abu Talha ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-92. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak akan sampai kesempurnaan pada kalian berupa kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Maka pada akhirnya Abu Talha mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengatakan, Inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun billahi arju birraha wa dhufraha indallah. Wada'aha ya Rasulullah haitsu Allah. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun bayruha. Ya, Abu Talha ini punya kebun. Ya, beliau punya kebun. Kebun itu saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mendapatkan pahala dan menjadi simpanan di sisi Allah. Ya Rasulullah, silahkan Anda atur sesuai wahyu yang Allah berikan kepada Anda. Jadi kebun ini luas dan di sana ada kurma. Kemudian beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Nabi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika malur rabihun. Dzalika malur rabihun. Ini harta yang mahal. Ini harta yang mahal. Qad sami'tu ma qulta. Aku telah mendengar apa yang kau katakan wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan menurutku bagaikan kamu jadikan wakaf untuk para kerabat. Jadikan ini sebagai wakaf untuk kerabat. Jadi kebun itu hasilnya dimanfaatkan untuk kerabat-kerabatnya semua. Jadi apa yang ada pada kebun tersebut hasilnya itu dimanfaatkan untuk kerabat-kerabatnya sampai dia meninggal dunia dan dia tidak mengambil karena dia sudah wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi ajarkan ternyata hasilnya itu diserahkan kepada kerabat-kerabatnya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya ketika terjadi demikian, tatkala orang tua ingin menjadikan rumah induk, rumah di mana si ibu melahirkan anak-anaknya semua di sana dibesarkan, kemudian mungkin juga rumahnya juga banyak, maka dia wakafkan rumahnya itu untuk keluarganya, siapapun boleh memanfaatkan dari yang belum punya rumah. Hanya saja tidak boleh dikuasai. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang di lapangan seorang yang sudah lama tinggal di sana menganggap itu rumahnya. Sampai pada akhirnya dia buat catatan, dia jadikan suratnya atas nama dirinya ini haram. Sehingga ketika dia meninggal dunia, rumahnya itu diberikan kepada siapa? Ahli warisnya. Haram. Karena orang tuanya berpesan bahwasanya rumah itu dimanfaatkan, ambil manfaatnya. Manfaatnya apa? Tempat tinggal di sana, kumpul di sana, ketika ada acara keluarga di sana. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Kalau ternyata ada di antara anak yang menguasai dan menjadi kepemilikan milik dia, lalu diwariskan kepada ahli warisnya, ini haram. Dan inilah yang sering terjadi sengketa. Ini yang sering terjadi sengketa. Kenapa? Karena tidak memahami maksud niat baik orang tua. Sehingga penguasaan dilakukan oleh sebagian anak. Dan anak-anak yang lain tidak boleh menempati. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah seperti ini kasusnya terjadi? Terjadi. Ini terjadi. Maka keinginan orang tua ini adalah keinginan yang baik. Ya. Jadi dua yang bisa dilakukan tadi.
Ya, sebelum orang tuanya, anak ketiga meninggal dunia. Lalu setelah beberapa bulan atau tahun orang tuanya meninggal dunia dan memiliki harta pusaka. Bagaimana status anak ketiga yang sudah meninggal sementara pada saat dia meninggal tidak punya istri dan anak, artinya belum berkeluarga. Nah, ketika yang meninggal ini belum berkeluarga, belum memiliki keluarga, istri dan anak-anak, maka cukup pembagian warisan ini diserahkan kepada ibu sendiri. Ya, karena apa? Karena tidak ada manfaat diwasiatkan kepada siapa nih? Ya, tidak diwasiatkan kepada siapa. Nah, hakikatnya kenapa diberikan wasiat? Karena orang yang meninggal itu punya keturunan. Nah, untuk menjaga keturunan itu tetap mendapatkan bagian, maka dibuatlah wasiat kue tersebut. Namun, kalau ternyata si anak belum punya keturunan, belum punya istri dan anak-anak, maka cukup harta warisan itu dibagi kepada ahli waris yang masih hidup. Ini yang pertama. Dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Tadi dikatakan 4 orang laki-laki yang meninggal 1, tinggal 3, perempuan 2. Maka di sini sahamnya ada 8. Ya, karena 3 dikalikan 2, 6 tambah 2 jadi 8. Dan anak laki-laki mendapatkan 2/8. Anak perempuan mendapatkan 1/8. Ini bagian masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, harta warisan tadi dikelola oleh salah seorang keluarga yang diamanahkan. Ya. Kemudian adanya keuntungan. Ya, adanya keuntungan. Sementara ini warisan. Ya. Apakah keuntungannya ini dibagikan kepada ahli waris? Jawabannya iya. Ya, segala keuntungan yang didapatkan dari harta pusaka, maka itu kembali kepada ahli waris. Kecuali semuanya sepakat. Ya, sepakatnya apa? Segala keuntungan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala keuntungan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah pengeluaran biaya-biaya seperti salah seorang yang mengelolanya, ya tentunya dia mendapatkan gaji karena dia mengelola. Ya, dia menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengelola, dia mendapatkan gaji. Begitu juga dengan karyawan-karyawan yang lain. Nah, sisanya keuntungannya inilah yang akan diinfakkan di jalan Allah. Itu kalau disepakati. Tapi kalau tidak ada kesepakatan dari ahli waris, maka keuntungan itu dibagi kepada ahli waris. Apa hukumannya bagi orang yang tidak mau membagi sementara dia diberikan amanah untuk mengelolanya? Maka keburukannya dia memakan harta haram. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram maka neraka layak baginya. Dan orang yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan ampunan dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hilang keberkahan harta yang banyak itu. Dan ini sudah banyak terjadi. Ketika harta pusaka yang dikelola, kemudian warisan tidak dibagi, maka apa yang didapat itu nggak dia cicipi, nggak dia rasakan. Yang sakit nggak sembuh-sembuh. Kalau nggak dia yang sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, kecelakaan, musibah ini dan itu. Padahal harta itu banyak didapatkan, tapi Allah cabut keberkahannya. Belum lagi dosa, belum lagi dosanya. Ya, kerugian di dunia dapat, kerugian di akhirat apa lagi? Lalu bagaimana dengan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah zat yang maha baik dan akan menerima yang baik-baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalus soleh. Wahai para rasul, ya makanlah dari yang baik-baik dan beramal soleh.
Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik yang kami telah rezekikan untuk kalian. Kemudian Nabi katakan, ada seorang yang sama, yang kondisi safarnya pakaiannya acak-acakan, rambutnya kusut berdebu. Lalu dia mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi kata Nabi apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana doanya? Ini menimpa bagi orang-orang yang dia memakan harta warisan dengan cara yang benar. Lalu bagaimana status orang tuanya, di mana salah satu dari anaknya tidak menunaikan pembagian warisan secara faraid? Apakah ada kaitannya dengan orang tuanya? Tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan orang tua. Karena sudah terputus, sudah habis urusan. Mau dibagi secara faraid, tidak dibagi dengan cara faraid, orang tua tidak ada urusan itu. Ya tidak ada urusan lain. Yang ada urusan itu adalah ketika orang tua meninggalkan warisan, ternyata hutang belum ditunaikan dan warisan sudah dibagi. Urusannya bagaimana? Orang tua akan diadab di dalam kubur. Makanya pembagian warisan itu kapan bisa dilakukan? Setelah hutang-hutang selesai. Kalau orang tua tidak meninggalkan hutang, alhamdulillah, ini nikmat. Ya demikian, harus selesai. Ya harus diselesaikan hutang-hutang yang terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata tidak diselesaikan apa yang terjadi, maka orang yang meninggal dunia, yang dia meninggalkan harta warisan, ahli waris tidak menunaikan hutang si mayit, maka si mayit diadab di dalam kubur. Karena meninggal dalam kondisi hutang. Ya, tidak ada niatan untuk menyelesaikan hutang orang tuanya. Ini yang terjadi. Nah, kalau ternyata orang tua berwasiat dari sepertiga hartanya ini diinfakkan untuk pembangunan masjid. Sementara 2/3 yang lain ini diberikan kepada ahli waris. Dan memang banyak wasiat. Hartanya juga banyak. Nah, ahli waris mengganti wasiat orang tuanya. Sehingga dia tidak keluarkan sepertiga untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang merubah-rubah wasiat setelah dia mendengarnya, maka dosanya bagi orang yang berubah. Orang tuanya tidak ada masalah. Jadi satu masalah ketika hutangnya nggak dibayar oleh si anak. Padahal harta warisan itu ada. Nah demikian. Masalah dibagi secara faraid atau tidak dibagi secara tidak disesuaikan dengan hukum Islam, maka ini tidak ada urusan dengan orang tua. Ya, tidak ada urusan dengan orang tua. Karena di masyarakat kita, ya sering kita dengar kalau seandainya harta itu ya tidak dibagi sesuai dengan syariat, maka orang tua ya akan terkatung-katung. Ini kan? Ini tidak ada. Urusan sudah selesai. Ya dosa yang dilakukan oleh si anak ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Demikian Allah. Baik. Nah, ini kita lanjut materi yang kita jawab. Kayaknya banyak nanya. Kita buka sesi tanya jawab. Baik, silakan Pak. Ya. Ya. Nah, maksud saya begini Pak. Tadi kita membahas, bolehkah menunda pembagian warisan? Pembahasan tadi adalah bolehkah menunda pembagian warisan? Jawabannya 3 pembahasan. Ya, tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, boleh dengan catatan semuanya dewasa. Semuanya sepakat. Ya, semuanya sepakat.
Kemudian yang kedua, ternyata di antara ahli waris itu ada ibu balik. Ya, maka harta dia ditahan. Ya, dijaga oleh ahli waris yang lain, oleh wakilnya. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata ada satu di antara mereka yang pengen jatahnya, maka ini diselesaikan. Ya, satu hal yang harus kita pahami, misalnya warisan itu berupa harta rumah yang sulit untuk dijual dengan segera. Maka tiga orang tadi dikatakan syirkul akhlak. Mereka berserikat di dalam memiliki rumah tadi. Nah, ternyata satu di antara mereka butuh uang dan rumah ini tidak mudah dijual cepat. Bagaimana solusinya? Solusinya dua saudaranya yang memberikan jatah ini. Jatah orang yang ketiga ini. Misalnya jatahnya berapa? 200 juta. Dari angka nominal yang memang sesuai dengan pasaran. Rumah itu 200 juta. Maka dua orang ini, ada tidak di antara mereka yang mampu untuk menanggulangi menduga lebih untuk si saudaranya? Nah, kalau ternyata ada, misalnya satu di antaranya ada, berarti jatah anak laki-laki ini sudah diambil kepada satu di antara mereka yang dapat bisa. Jadi rumah itu tinggal ahli warisnya dua orang lagi. Karena jatah yang ketiga itu sudah diserahkan kepada salah satu ahli warisnya. Nah, seperti itu dia. Nah, posisi yang lain adalah ternyata ada ibu. Ibu dan 4 orang anak. Dan satu di antara anak itu butuh. Gimana caranya? Rumahnya itu sekarang ditempati ibu. Karena rumah warisan hanya rumah orang tua mereka, rumah suaminya. Nah, maksud saya tadi adalah jangan menyinggung perasaan ibu. Jangan menyinggung perasaan ibu. Dikalkulasikan estimasi bahwasanya rumah itu harganya 500 juta. Ya, 500 juta. Berarti ibu dapatkan 1/8 dari 500 juta itu. Sisanya itulah kepada anak-anak. Nah, dan anak-anak ini diskusi tanpa sepengetahuan ibu agar hatinya itu tidak kecewa. Nah, dari 5 orang satu butuh, maka mereka diskusi. Kemudian ada 4 orang ini ternyata dia diberikan kelapangan oleh Allah. Maka dia ambil jatah saudaranya itu, kemudian dia bayarkan kemudian misal 150 juta. Ya, 150 juta diserahkan kepada si ahli waris yang membutuhkan warisan. Nah, artinya kalau rumah ini laku, berarti jatah warisan dia sudah ada lagi. Kenapa? Sudah diserahkan kepada saudaranya, sudah dibayarkan kepada saudaranya. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan langsung dibagi apa? Ya, bukan langsung dibagi tanpa sepengetahuan ibu, tidak. Tapi dari empat orang anak ini, satu di antaranya memenuhi kebutuhan saudaranya yang minta disegerakan. Tapi kalau ibunya paham dan ada di antara anak ini yang memang mau menampung ibunya tinggal di rumah mereka, ini lebih baik. Ya, maka dibagi setelah rumah dijual, ibu dapat 1/8, kemudian sisanya dibagikan kepada anak-anak dan si ibu tinggal di rumah salah seorang anak. Tapi kalau ibu nggak mau, solusinya bagaimana? Solusinya anak-anak si ibu tetap tinggal di sana sampai dia meninggal dunia, ya, dan anak-anak merelakannya. Tapi dengan catatan yang dibutuhkan itu dipenuhi oleh kerabatnya ibu itu, ahli waris yang lain, dengan tetap ibu tinggal di rumah. Itu maksudnya. Demikian. Baik. Dan lagi silakan. Baik. Ya.
kemudian mengumpulkan harta. Jadi mereka mempunyai pernikahan yang baru. Ya. Ya, di laporan itu gimana? Jamaah dimuliakan Allah. Prinsip yang harus dipahami ketika suami istri bercerai. Ya, ketika suami istri bercerai dan mereka membawa anak. Pada saat si anak diasuh oleh sang istri dan dia akan menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka si anak wajib diserahkan kepada suaminya. Si anak wajib diserahkan kepada suaminya. Kenapa? Karena si istri akan disibukkan untuk berbakti kepada suaminya yang baru. Sehingga anak ini bakal terlantar. Ya, maka anak itu baik laki-laki atau perempuan itu diserahkan kepada suaminya. Kecuali mereka sepakat. Sepakatnya bagaimana? Anak tetap dengan si istri dengan catatan ini dijaga, ini dirawat, ini dididik. Boleh seperti itu, boleh. Nah, ketika ternyata adanya kesepakatan, ya mereka mengatakan, mereka sepakat bahwasanya si anak yang merawatnya adalah si ibu. Maka dalam kondisi seperti ini, si suami mantan suaminya wajib memberikan nafkah untuk si anak. Nafkah untuk si anak, bukan nafkah untuk mantan istrinya. Ya, adapun mantan istrinya itu sudah dinafkahi dengan suaminya yang baru. Demikian. Nah, kalau ternyata si anak itu dalam kondisi menyusui, ya dalam kondisi menyusui, maka wajib bagi seorang suami itu memberikan upah kepada istri karena telah menyusui anaknya. Ya tentunya dalam penyusuan anak itu kan butuh makan, butuh minum. Ya sehingga yang diberikan makan minumnya siapa? Dan istrinya. Yang dari itulah keluar saripati yang dimakan oleh si bayi. Nah, tetapi ketika dia sudah sudah tidak menyusui lagi, ya atau kita katakan sudah usianya 6-7 tahun, ya 6-7 tahun yang dia sudah tamyiz, maka si mantan suami itu memberikan nafkah untuk anaknya yang dirawat oleh mantan istri. Maka tepatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya anak itu kembali kepada suami. Ya supaya apa? Supaya lebih lapak, tidak akan terjadi yang namanya apa? Tipu menipu, khianat, tidak amanah dan sebagainya. Nah boleh jadi ya kasus yang ada mungkin dan ini tidak diinginkan. Si suami memberikan uang kepada mantan istrinya supaya uang ini diberikan kepada siapa? Kepada anaknya, tapi tidak terlaksana. Ya akhirnya segala sesuatunya kekurangan. Nah kalau memang bisa disepakati, boleh dirawat dengan catatan dirawat oleh istrinya, mantan istrinya dengan kesepakatan apa? Dijaga ini, diperhatikan, setiap bulannya diberikan. Kalau ternyata tidak diperhatikan, maka wajib bagi seorang suami menarik anaknya dan dialah yang besar. Kalau dia menikah lagi, ya dengan istri yang lain, maka dia bisa meminta kepada istrinya untuk apa? Untuk merawat anak. Ya, berbeda dengan si istri itu menikah dengan suami yang baru, beda posisinya. Pada saat si istri menikah dengan suami yang baru, posisi istri ini mantan istri, wajib dia taat kepada suaminya yang baru. Demikian. Pada akhirnya dengan taat dia dengan suaminya yang baru, dia akan mengantarkan anak dari mantan suami. Makanya syariat yang mengambil alih yang mengurusnya adalah si bapak. Nah demikian. Dan kalau ternyata tetap si mantan istri yang mengurusnya, maka kewajiban nafkah tetap didapatkan oleh si anak. Yang bercerai hanya suami istri. Anak tidak pernah bercerai dari ibu dan bapak. Dan hal yang harus diperhatikan ketika seorang suami istri yang sudah bercerai, yang harus dipahami adalah si suami yang dia mengurus anaknya atau istri yang dia mengurus anaknya,
jangan memberikan kesan-kesan negatif terhadap orang tuanya. Kenapa? Kalau dia memberikan kesan negatif, dia sampaikan keburukan-keburukan, maka sulit bagi si anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan kewajiban dia harus berbakti, jangan sampai hasutan, kemudian doktrin, kemudian cerita-cerita dari orang tua yang mengasuh, pada akhirnya anaknya tidak berbakti kepada ibu atau tidak berbakti kepada bapak. Tetap dia wajib berbakti kepada keduanya walaupun sudah berpisah. Demikian. Allah a'lam. Tapi silakan yang lain. Ya, silakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Kemudian di dalam surat An-Nisa panjang lebar Allah sebutkan, itu surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ya, An-Nisa ayat yang ke-11. Kenapa? Masalah ibu tidak memberikan. Dari ayat sudah cukup. Ya, dari ayat ini sudah cukup bahwasanya anak laki-laki dan anak perempuan itu punya hak untuk mendapatkan warisan. Artinya dari ayat ini ketika kedua anak, ya anak-anak dari si mayit tidak mendapatkan haknya, ini bentuknya apa? Kezaliman. Ya, hanya saja seorang itu berhadapan dengan ibu kandungnya. Ya, seorang itu berhadapan dengan ibu kandungnya, sehingga hendaknya si anak ini lebih memperbanyak penghalalan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Mungkin itu satu-satunya yang dimiliki oleh si ibu, dia nggak punya usaha, dan si anak juga nggak bisa memberikan kebutuhan untuk ibunya. Ya, jadi dari mana dia mendapatkan nafkah itu, kecuali dari mana? Dari peninggalan suaminya. Nah, jadi ketika adanya hak orang lain yang tidak ditunaikan, ini bentuknya kezaliman. Meskipun itu yang melakukan adalah ibu, maka di sini harus dicari solusinya. Solusinya seperti ini yang kita sampaikan. Kalau ternyata ibu belum mau dibagikan, maka bisa diskusi dengan beberapa ahli waris yang lain. Nah, demikian. Allah a'lam. Ada beberapa pertanyaan dari Ya, silakan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada pembagian harta warisan dan di sana ada kerabat yang hadir dan dia bukan termasuk pada ahli waris, ya seperti tadi keponakan, ya seperti keponakan. Nah, keponakan ini harus dipahami. Keponakan yang mana? Ya, apakah orang tuanya masih ada? Kalau dikatakan keponakan, ketika ini ada dari kerabatnya yang meninggal ataupun hidup. Ya, misal 5 orang bersaudara. Ya, 5 orang bersaudara. Keponakan mereka. Maksud dari keponakan mereka ini siapa? Satu di antara mereka ini ada yang meninggal. Dan yang meninggal ini punya anak. Maka anak-anak ini ya statusnya sebagai apa? Keponakan mereka. Ya, statusnya sebagai keponakan mereka. Dan keponakan ini status dengan orang tua mereka siapa? Cucu. Kan seperti ini. Maka kasusnya tadi, kalau ternyata
ahli warisnya si anak lebih dahulu meninggal daripada orang tuanya, maka wajib bagi orang tua membuat wasiat. Bukan wasiat untuk tidak dapat, tapi wasiat untuk dapat. Seperti itu ya. Beda kalau yang dimaksud itu adalah sepupu. Ya, sepupu ini siapa? Ini anak dari paman mereka. Ini namanya sepupu. Dan sepupu tidak dapat, jelas tidak dapat. Tapi kalau keponakan, ya kalau seandainya keponakan berarti ini anak dari saudara kandung mereka. Yang kalau mereka yang kalau saudara kandungnya sudah meninggal dunia, maka wajib bagi orang tua membuat wasiat. Untuk apa? Untuk cucu-cucunya atau keponakan mereka itu dapat. Ya, bukan malah nggak dapat. Jadi ini perlu diperjelas ini. Keponakan yang mana? Keponakan minta jatah. Ya, keponakan minta jatah. Keponakan yang mana yang minta jatah? Kalau yang dimaksud itu adalah anak dari saudara kandung mereka, tetap dia dapat. Dan orang tua wajib buat wasiat bahwasanya diberikan kepada ahli warisnya yang hidup, yaitu anak-anaknya. Demikian. Bukan dilarang ada boleh. Ya, ini namanya kezaliman terhadap anak. Demikian. Anak milik siapa? Baik, yang meninggal siapa? Kalau suami mengatakan misalnya tanah ini tidak boleh jadi warisan, memang itu bukan warisan dia. Ya, tetapi kalau istri yang meninggal dunia itu warisan yang ditinggalkan oleh istri, bukan suami. Nah, lalu bagaimana? Misalnya tanah, istri mendapatkan tanah warisan. Dari tanah itu dibangunlah rumah. Dan pada saat membangun rumah itu hartanya dari siapa? Ternyata sama-sama. Ya ternyata sama-sama harta si istri dan harta suami. Ya, harta si istri dan harta suami. Kalau ternyata si suami berpesan jangan dijadikan warisan, cukup itu punya dia, bukan punya yang lain. Istrinya punya harta berupa separuh dari rumah yang dibangun sama tanahnya. Ya, sama tanah. Nah, dan si istri itu punya hak terhadap harta dia. Ketika dia meninggal dunia, maka yang dibagikan adalah harta milik istri. Ketika si suami yang meninggal dunia, maka yang dibagikan adalah harta milik suami. Harta milik suami yang mana? Separuh dari rumahnya itu yang dibagi. Adapun tanah itu milik istri. Itu milik istri. Dan yang seperti ini kembali kepada istri. Ya, kembali kepada istri. Apakah itu menjadi warisan bagi ahli warisnya, atau itu diwasiatkan, atau itu diwakafkan? Ya, wasiat itu atau wakaf itu boleh dilakukan dengan syarat itu milik dia. Jangan seorang itu mewasiatkan sesuatu yang bukan milik dia, mewakafkan sesuatu yang bukan milik dia, tak boleh. Ya, seperti suami berwasiat jangan sampai nanti tanah itu diwariskan, itu bukan milik dia, tapi itu milik si istri. Kecuali istri menghadiahkan tanah itu kepada suaminya, maka berpindahlah kepemilikan. Tapi kalau statusnya itu tetap masih tanah si istri, ya maka suami tidak boleh ikut campur terhadap kepemilikan harta si istri. Nah demikian Allah. Orang tua juga dan bukan dan yang
Nah, yang pertama, apakah orang tua mendapatkan hisab dari harta yang ditinggalkannya kepada ahli waris? Ini sebagaimana pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, maka tidak ada lagi urusan apakah harta warisannya itu dibagi sesuai dengan syariat atau tidak. Sudah terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a min amali ila talat. Apabila anak Adam meninggal dunia, habis amalan, terputus amalan. Jadi terkait dengan harta yang ditinggalkannya dan dibagi secara syariat atau tidak oleh anak-anaknya, tidak lagi urusan si mayit. Itu yang pertama. Jadi ini yang harus kita pahami. Oh, nanti kalau seandainya kita nggak adil, kalau kita nggak adil, maka ya orang tua kita bermasalah nanti di kuburan. Tidak. Yang bermasalah itu kita. Orang tua kita tidak bermasalah. Nah, yang bermasalah itu kita ketika kita tidak membaginya secara hukum syariat. Ketika orang tua berwasiat, kalian harus tegakkan faraid nanti. Ini wasiat. Jadi orang tua sudah menggambarkan, kalau saya meninggal dunia, harta saya sekian. Kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Ini sesuai dengan faraid. Dia mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara membagi warisan sesuai dengan faraid. Lalu si anak tidak menjalankannya, maka anaknya berdosa. Seperti itu dia. Jadi ini bentuk pengajaran dari orang tua kepada anak. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ternyata dari harta warisan itu si anak membangun masjid, ya, atau diinfakkan ke masjid, atau untuk melakukan amalan-amalan soleh, apakah orang tuanya dapat? Orang tuanya dapat. Diniatkan atau tidak diniatkan, khususon atau tidak khususon, semua amalan yang dilakukan oleh anak sampai untuk orang tuanya. Karena anak merupakan hasil usaha orang tua. Dan apapun yang dilakukan oleh si anak dari sisi kebaikan, maka sampai kepada orang tuanya. Sehingga prinsipnya jamaah dimulakan oleh Allah. Ketika kita sudah punya anak, dan kita juga punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, baik suami maupun istri. Yang sudah punya anak dan punya orang tua yang sudah meninggal dunia, dan kita tidak mau melakukan amalan soleh, kita adalah orang tua yang egois. Kenapa? Karena pada saat kita tidak melakukan amalan soleh, pahala orang tua nggak dapat. Pada saat kita tidak melakukan amalan soleh, maka kita tidak menginginkan kebaikan pada anak kita. Karena baik buruknya anak itu kembali kepada orang tua. Sehingga para ulama terdahulu, mereka tatkala ingat dengan anak-anak mereka tambah sholat mereka. Untuk apa? Ketika mereka melakukan amalan soleh, maka kesolehan itu juga akan berimbas kepada anak-anak. Maka jangan kita menjadi orang tua yang egois, yang tidak mau beramal soleh. Mungkin kita menganggap, ini kan hanya kita saja, gak ada kaitannya dengan orang lain. Salah. Ketika kita tidak mau melakukan amalan soleh, ini ada kaitannya dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tidak ada kiriman pahala. Dan ini ada kaitannya dengan anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleh kalau kita nggak soleh? Nah, seperti itu. Jadi secara otomatis, tatkala anak melakukan amalan soleh, pahalanya langsung orang tua dapatkan. Khususon atau tidak khusus. Karena anak hasil usaha orang tua. Silakan. Apakah ini sudah dibagikan pada ini untuk kita? Apakah kita pembagian ketika masih hidup itu namanya hadiah. Kita sudah membahas pindahnya kepemilikan dari orang tua kepada anak. Yang pertama,
kepemindahan yang wajib yaitu nafkah. Ya, sebagaimana benar kita nafkah ini wajib. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Yang kedua hadiah. Dan hadiah ini diserahkan ketika masih hidup prinsipnya harus adil. Laki-laki dan perempuan sama. Ya, ketika masih hidup. Sehingga nggak boleh memberikan si laki-laki lebih banyak, perempuan tidak diberikan. Nggak boleh. Wajib adil. Nabi SAW mengatakan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Kemudian yang ketiga, ya perpindahan yang memang ditetapkan secara syariat yaitu berpindah dengan kematian dengan kematian orang tuanya yang disebut dengan warisan. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh harta orang tua diberikan kepada anak yang masih hidup? Boleh, dan itu disebut dengan hadiah. Ya, itu disebut dengan hadiah. Ini harus paham. Lagi kemudian orang tua bagi-bagi untukmu rumah yang ini, untukmu rumah yang ini, untukmu ruko yang ini, untukmu ladang yang ini, sama rata semua dan mereka ridho membagikan itu, maka berlaku lagi. Kalau ternyata orang tua mengatakan ruko yang di sebelah sana, ya, yang di jalan Dr. Mansur misalnya, saya wasiatkan untuk anak ini. Ya, kemudian rumah kos-kosan yang di Ringgon saya wasiatkan untuk anak yang kedua. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. La wasiat dan dimahitin. Karena prinsip wasiat itu dieksekusi ketika sudah meninggal. Tapi hadiah eksekusinya kapan? Ketika masih hidup. Jadi ketika wasiat itu ditujukan kepada ahli waris, wasiatnya batal. Tidak boleh ditunaikan. Ya. Atau hadiah yang hanya ditujukan kepada satu orang anak, yang lain anaknya nggak mendapatkannya, maka juga batal. Kecuali anak-anak yang terpelihara. Tatkala orang tua meninggal dunia tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain, orang tuanya telah memberikan hadiah kepada satu orang anak, maka status hadiah ini batal dan dijadikanlah hadiah itu jadi warisan. Demikian. Jadi warisan itu adanya pembagian setelah kematian. Jadi bolehkah pembagian harta orang tua ketika masih hidup? Boleh, namanya hadiah dan hadiah wajib adil. Demikian. Allah. Nah, Bagaimana sebaiknya jika tidak memiliki anak tetap? Nah, ketika suami istri tidak punya anak laki-laki, ya, ketika suami istri tidak punya anak laki-laki, apa yang bisa dilakukan? Ya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya harta ini tidak menjadi fitnah? Ya, tidak menjadi fitnah. Nah, bisa melakukan beberapa cara. Ya, bisa melakukan beberapa cara.
Nah, bagaimana caranya kalau seandainya suami istri itu hanya memiliki anak perempuan, sementara anak laki-laki tidak ada, yang mungkin sering terjadi masalah. Yang bisa dilakukan yang pertama, ketika seorang itu tidak punya anak laki-laki, yang pertama adalah suaminya nikah lagi. Dan mudah-mudahan setelah nikah itu ada anak laki-laki. Ya. Hanya saja kalau suami menikah lagi, mengurangi jatah istri. Yang tadinya 1/8 sendiri, jadi 1/8 berdua. Ya, tergantung si istri lah, mau enggaknya. Tentunya pasti nggak mau. Yang kedua, yang bisa dilakukan adalah seorang suami atau bapak menghadiahkan, bukan wasiat. Jadi menghadiahkan hartanya untuk anaknya. Dan ini kemarin ada pertanyaan, 2 orang anak perempuan yang dia punya. Ya, apakah boleh menghadiahkan hartanya kepada kedua anaknya? Boleh. Harta yang dimiliki oleh seseorang ketika dia masih hidup, dia sesuai dengan keinginan dia. Apakah dia mau hadiahkan kepada anaknya, ya, atau dia infakkan, itu kembali kepada dia. Nah, dan dia bisa kuatkan dengan apa? Dengan catatan seperti apa? Datang ke notaris, bahwasanya rumah ini dihadiahkan kepada anaknya, anak satu-satunya. Boleh seperti itu, boleh. Ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dia hadiahkan kepada putrinya. Nah, kemudian dibuat surat sehingga rumah itu sudah atas nama si putri. Tatkala dia meninggal dunia, harta itu tidak dijadikan warisan lagi. Karena apa? Kalau dia meninggal dunia, maka kerabat-kerabat suami berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal dunia. Nah, demikian. Silahkan dicoba satu di antara 2 cara tadi. Ya, silakan. Ada lagi nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila suami dan istri masing-masing punya penghasilan dan istri harta, bagaimana atas nama suami dan sebagian lagi atas nama istri? Apakah sebagian harta tersebut dimiliki terpisah atau tergabung di harta bersama? Kalau terpisah, bagaimana sebagian Ustaz? Taib. Ini yang sering terjadi, yaitu harta bersama. Ya, harta bersama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ini sudah masuk kepada pengadilan agama, maka ada namanya harta gonogini. Yang di dalam syariat ini nggak ada. Artinya ketika salah seorang meninggal dunia, maka yang dibagi adalah harta si mayit. Tapi prinsipnya di dalam undang-undang ketika suami meninggal dunia, maka separuhnya diberikan kepada istri. Walaupun itu bukan usaha istri. Murni bahwasanya hartanya, rumahnya, kemudian tanahnya itu punya suami. Tapi sebelum dibagi, maka separuh itu diserahkan kepada istri. Sehingga warisan tinggal separuh lagi. Ini yang ada. Tapi dalam syariat, masing-masing punya harta. Suami punya harta, istri punya harta, dipisahkan. Harta suami mana, harta istri mana. Maka pada saat suami beli kendaraan misalnya, atas nama istri, ini pastikan nih. Ibu-ibu nanti pastikan di rumah. Yang nama-nama kendaraannya itu nama istrinya. Ini apa? Ini hanya status nama, numpang nama, atau hadiah? Ya, harus jelas ini. Beli rumah atas nama istri, ini atas nama atau hadiah? Harus jelas. Ya, nanti siap-siap pulang-pulang ditanya. Ya, jadi surat-surat, STNK, ya kemudian sertifikat tanah atas nama istri harus jelas-jelas nih. Ini punya hadiah untuk istri atau atas nama saja supaya nggak kena pajak progresif. Ya demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau jelas itu hadiah suaminya, maka itu harta istri. Sehingga ketika suami meninggal dunia, nggak ada cerita rumah dibagikan untuk warisan, nggak ada. Karena apa? Rumah itu sudah dihadiahkan kepada istri. Maka jelas harta suami
itu pembagiannya ketika dia meninggal dunia, harta istri itu ketika dia meninggal dunia pembagiannya. Nggak bisa bergabung. Ya, kalau sudah bergabung misalnya tanah beli sama-sama, rumah bangun sama-sama, karena mereka punya penghasilan sama-sama, maka ini masing-masing inilah disebut dengan syirkul amlak, kepemilikan bersama. Ya. Jadi ketika kepemilikan bersama salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka yang dibagi warisan hanya separuh. Ya, milik siapa? Milik suami separuh, milik istri separuh. Sehingga dibuatlah estimasi rumah dan tanahnya dinilai berapa? 2 miliar. Berarti 1 miliar punya suami, 1 miliar punya istri. Dan ketika suami meninggal, hanya 1 miliar lah yang dibagi kepada ahli waris. Seperti itu. Ini yang ada sesuai dengan syariat. Adapun ketika istri nggak bekerja, dia hanya mendapatkan gaji dari suaminya. Lalu ketika suaminya meninggal dunia, punya rumah, punya tanah, ya kalau dalam pengadilan iya, dalam pengadilan kita iya, separuh dulu diserahkan kepada istri, separuh lagi ini baru dibagi warisan. Tapi secara syariat enggak. Ini tetap milik si suami. Oleh karenanya, baginya menurut apa sekarang? Ya, tinggal pembagiannya menurutnya gimana. Kalau sudah sampai ke pengadilan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kita hanya sebatas memberikan fatwa. Adapun eksekusi di lapangan itu pengadilan yang wajib diikuti. Tapi kalau ternyata setelah dieksekusi ada orang yang menganggap dari ahli waris menganggap dia mendapatkan berlebih dari eksekusi pengadilan, boleh nggak dia serahkan kepada ahli waris yang lain yang dapat sedikit? Boleh, itu jalan terbaik. Karena boleh jadi di pengadilan laki-laki dan perempuan sama warisannya. Ya, laki-laki dan perempuan sama warisannya. Ketika si wanita mendapatkan jatah lebih banyak dan dia sadar, dia ngerti ilmunya, maka dia berlepas diri yang bukan hartanya diberikan kepada saudara laki-lakinya. Nah, demikian. Allah a'lam. Ada lagi? Habis. Baik, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada bulan yang akan datang masih kita lanjutkan ya, bagaimana cara membagi warisan sebelum meninggal dunia, apakah boleh, apakah terlarang, maka akan kita bahas pada kesempatan berikutnya insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita tutup subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya kendali. Oh ya.